proses pendinginan air dalam tangki ragit. Dalam skenario ini, air dalam tangki rigid didinginkan yang mengakibatkan penurunan tekanan dan suhu. Kita ingin menentukan kerja batas atau boundary work yang dilakukan selama proses ini. Oke, pertama analisis proses. Tangki rigid berarti volume tetap selama proses ini, berarti tidak ada perubahan volume. Nah, volumenya ini dV sama 0. Karena volume konstan, tidak ada kerja batas yang dapat dilakukan oleh sistem. Yang kedua, kita akan menjelaskan rumus kerja batas. Rumusnya adalah WB sama dengan PO sama dengan 0. Namun karena dV-nya 0 untuk tangki rigid, maka rumusnya adalah WB PO sama dengan 0. Ini. Oke. Kerja batas 0, hasil WB sama dengan 0 menunjukkan bahwa tidak ada kerja yang dilakukan pada batas sistem. Ini diharapkan karena dalam proses dengan volume tetap, perubahan volume adalah 0. Diagram PV. Pada diagram PV, area di bawah kurva proses yang menggambarkan perubahan ini juga menunjukkan bahwa tidak ada luas area yang terkait dengan kerja karena tidak ada perubahan volume. Kesimpulannya, kerja batas yang digunakan selama proses pendinginan air dalam tangki rigid adalah 0. Jadi hasilnya 0, guys. Oke, saya akan lanjut dengan example 4.2. 4.2 pertama, 4.2 adalah proses ekspansi uap pada perangkat piston silinder dengan pemanasan pada tekanan konstan. Dalam skenario ini, kita mempertimbangkan sebuah sistem di mana uap dipanaskan dalam perangkat piston silinder. Selama pemanasan suhu meningkatkan, namun tekanan tetap konstan. Kita diminta untuk menemukan kerja batas boundary work yang dilakukan sama proses ini. Asumsinya, proses quasi-equilibrium. Proses berlangsung dengan lambat sehingga setiap tahapan dianggap mencapai kesetimbangan termodinamika. Terus ada juga tekanan konstan. Tekanan konstan adalah silinder tetap konstan selama pemanasan karena tekanan atmosfer di luar dan berat piston yang mendorong uap di dalam silinder tidak berubah. Analisisnya, WB 2/1 PdV menjadi karena tekanan konstan. Rumus kerja batas yang dilakukan oleh sistem selama posisinya adalah WB 2/1 PdV. Karena tekanan konstan, rumus ini bisa disederhanakan menjadi WB sama dengan P0 V2 kurang V1 atau WB P0 V2 min V1. Ini diketahui tekanan konstan adalah 60 PSI, lalu ada massa sama dengan 10 lbm, lalu volume 1 7.486.3.000 feet. Yang kedua volume 2 83548. Perhitungan kerja batas, substitusi nilai volume spesifik dan tekanan konstan
ke dalam rumus, yaitu WB 10 LBM dikali 60 PSIA dikali 83458 dikurang 74863 feet. Lalu hitung perbedaan volume spesifiknya, itu V2 dikali V1 sama dengan 0,8685 feet. Perbedaan volume spesifik ini ya apa, substitusi nilai perbedaan volume spesifik ini. WB sama dengan 10 kali 60 kali 0,8685 dibagi 5404 menjadi 96.4 BTU. Oh iya, 1 BTU nya adalah 5 PSIA feet. Sehingga WB sama dengan 96,4 BTU. Tanda positif pada hasil menunjukkan bahwa kerja dilakukan oleh sistem pada lingkungan. Dalam hal ini uap menggunakan energi sebesar 96,4 BTU untuk melakukan kerja selama proses ekspansi ini. Kerja ini juga dapat dihitung dengan menentukan luas di bawah kurva proses pada diagram PV, karena dengan kasus tekanan konstan, kerja batu setara dengan P0 delta V tekanan dikali perubahan volume. Kesimpulannya, selama proses pemanasan pada tekanan konstan ini, uap dalam sistem piston atau silinder melakukan kerja sebesar 96,4 BTU yang berasal dari energi internal uap itu sendiri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan example 4.3. Yang pertama, diketahui di sini ada volume awal. Volume awalnya 0,4 meter. Terus tekanan awal yaitu P1 sama dengan 100 kPa. Lalu ada suhu di sini T sama dengan 80 derajat Celcius. Lalu yang terakhir volume akhir V2 0,1. Lalu ada ini, proses ini adalah konversi isothermal di mana suhu tetap konstan. Asumsinya proses kompresi adalah quasi equilibrium. Udara dapat dianggap gas ideal karena berada di suhu tinggi dan tekanan rendah. Di sini ada analisis proses hubungan gas ideal. Untuk gas ideal pada suhu konstan adalah T0 PV sama dengan MRT 0 sama dengan C, di mana C adalah konstanta. Dari hubungan ini kita dapat menyatakan tekanan P sebagai P sama dengan C per V. Lalu kita di sini menghitung kerja batas WB 2/1 PdV dengan mengganti P menggunakan hubungan gas ideal menjadi WB sama dengan V2 ke V1 C per V dV sama dengan C, V
V2 ke V1 1 per V dV sama dengan C ln VZ V2 per V1. Karena C sama dengan P1 V1, maka WB P1 kali V1 dikali V2 per V1. Substitusi nilai P1 sama dengan 100 kPa, lalu V1 sama dengan 0,4 meter, lalu V2 sama dengan 0,1. Substitusi nilai ke dalam rumus kerja batas. Jadi ini saya udah menghitung lebih sama dengan 100 kPa dikali 0,4 dikali ln dikali 0,1 per 0,4 dikali 1 kJ per 1 kPa. Ini perhitungannya. Hitungan rasio V2 per V1 sama dengan 0,1 per 0,4 sama dengan 0,25 di sini. Lalu itu algoritma natural ln 0,25 min 1386. Di sini ada hitung kerja batas. Dari yang saya hitung ini WP sama dengan 100 dikali 0,4 dikali min 1386 sama dengan min 55,5 kJ. Tanda negatif pada hasil kerja batas menunjukkan bahwa kerja dilakukan pada sistem, yaitu sebagai input kerja. Ini adalah karakteristik umum dari proses kompresi, di mana kerja diperlukan untuk mengkompresi gas. Kesimpulannya, kerja batas yang dilakukan selama proses kompresi isotermal pada udara dalam perangkat piston silinder adalah min 55,5 kJ. Ini menunjukkan bahwa energi sebesar 55,5 kJ diperlukan untuk menunjukkan kompresi udara dalam sistem. Lalu saya yang keempat, saya akan yang keempat. Oke, yang keempat ya sekarang ya. Saya akan menjelaskan sampel keempat, yaitu tentang sebuah perangkat piston silinder berisi gas dengan kondisi awal sebagai berikut. Di sini diketahui ada volume awal V1 ada 0,05, lalu ada tekanan awal P1 200 kPa dan konstanta pegas K, yaitu K ya sama dengan 150 kN per M. Lalu di sini ada luas penampang piston, yaitu A sama dengan 0,25. Analisis volume akhir V2 sama dengan 2 sama dengan 2 V1 sama dengan 2 kali 0,05 meter kubik sama dengan 0,1 meter kubik. Displacement piston X sama dengan delta V per A sama dengan 0,01 dikurang 0,05 per 0,25 meter persegi sama dengan menjadi 0,2 meter. Kali ini diterapkan pegas F sama dengan KX, F sama dengan KX
di sini F sama KX itu sama dengan 150 kN per M dikali 0,2 meter sama dengan hasilnya 30 kN. Lalu tekanan akhir dalam tekanan tambahan pegas, ini rumusnya P spring sama dengan F per A dikali 30 kN per 0,25 meter persegi sama dengan 120 kPa. Di sini ada perhitungan tekanan akhir silinder P2 sama dengan 200 kPa ditambah 120 kPa sama dengan 320 kPa. Lalu ini kita bisa menjawab yang A, tekanan air silinder sama dengan 320 kPa, dan B, total kerja yang dilakukan. Ini rumusnya W sama dengan area sama dengan P1 tambah P2 per 2 dikali delta V. W sama dengan 200 tambah 320 kPa per 2 dikali 0,1 dikali 0,05 lalu dikali 1 kJ per 1 kPa per M. Lalu ini udah saya hitung ya, W sama dengan 520 kPa per 2 dikali 0,05 meter kubik dikali 1 kJ per 1 kPa dikali M3 sama dengan 13 kJ. Ini hasilnya, ini hasil yang untuk B ya, total kerja yang dilakukan. Terus yang C ini menghitung fraksi kerja yang dilakukan melawan pegas. Ini rumus W spring sama dengan 1 per 2 dikali P2 min 1 min P1 dikali delta V. Lalu ini tinggal dimasukkan ya, W spring setengah dikali 320 kPa. 320 itu P2 nya yang 200 itu P1 nya dikali 0,05 ini dari delta V dikali 1 kJ per 1 kPa. Lalu W spring menang 1 per 2 dikali 120 dikali 120 kPa dikali ini 320 dikali 0,05 meter kubik dikali 1 kJ sama dengan 3 kJ. Ini ke kilojoule. Kesimpulannya, yang pertama ya, tekanan akhir silinder itu 320 kPa. Yang kedua, yang B, total kerja yang dilakukan yaitu 13 kilojoule. Lalu yang C, ini ada hasilnya 3 fraksi kerja yang dilakukan melawan pegas yaitu 3 kilojoule. Oke. Kita akan lanjut yang lanjut. Ini ada sampel 4.5. 4.5 itu ada electric heating of water vapor at constant pressure. Sebuah perangkap piston silinder berisi 25 gram uap air jenuh yang dipertahankan pada tekanan konstan 300 kPa. Pemanas resistansi di dalam silinder dihidupkan dan mengalir arus 0,2 ampere selama 5 menit dari sumber 120 volt. Pada saat yang sama menjadi kehilangan panas sebesar 3,7 kJ. Tujuan kita adalah menentukan suhu akhir. Oke. Analisisnya pertama itu ada asumsi
asumsi di sini, asumsi sama dengan sehingga dalam keadaan diam, sehingga perubahan energi kinetik dan potensial adalah nol karena silindernya diam. Sama dengan delta KE sama dengan delta PE sama dengan 0. Lalu energi dari kabel listrik dapat diabadikan karena jumlah sangat kecil. Yang kedua itu ada sistem. Ini ada isi silinder termasuk kabel resistensi dianggap sebagai sistem. Ini merupakan sistem tertutup karena tidak ada massa yang melintas batas sistem selama proses. Yang ketiga ada kerja listrik. Kerja listrik yang dilakukan pada sistem dapat dihitung sebagai berikut, yaitu ini tuh rumus ya. Rumus sama dengan W sama dengan V dikali delta T sama dengan 120 volt dikali 0,2 ampere dikali 300 second sama dengan di sini 7,2 kilojoule. Itu terus ada 4. Itu entalpi pada keadaan awal. Untuk menentukan entalpi pada keadaan awal, di sini ada rumusnya, yaitu P1 300 kPa H1 sama dengan H 300 kPa sama dengan 27 2724,9 kilogram. Nah, yang kelima itu persamaan energi umum. Persamaan energi umum. Sini ada dengan mempertimbangkan kerja dan kehilangan panas, yaitu WC min Q out sama dengan delta H sama dengan M H2 H
H2 min H1 karena P konstan, substitusi nilai yang ada, yaitu lanjut dari sini 7,2 kilojoule dikurang 3,7 kilojoule sama dengan 0,025 kg kilogram. H2 dikurang 2794,9 kilojoule lalu ini ada 3,5 kilojoule sama dengan 0,025 kg. H2 kurang 2724 9 kilojoule per gram. KG ya, sorry di sini deh. Ada H2 dikurang 2724,9 sama dengan 3,5 kilojoule per 0,025 kilogram sama dengan 140 kilojoule per kg. H2 sama dengan 2724,9 sama dengan H2 sama dengan 2724,9 ditambah ditambah 140 sama dengan 2864,9 kilojoule per kg. Di sini ada yang ke-6, keadaan akhir. Keadaan akhir ini sepenuhnya ditentukan karena kita mengetahui tekanan dan entalpinya. Oke, yang pertama P2 sama dengan 300 kPa, H2 sama dengan 2864,9 tadi kilojoule per kg. Jadi T2 sama dengan 199,5 derajat Celcius, 200 derajat Celcius.
Kesimpulannya, suhu air uap akhir suhu air uap air dalam proses ini adalah 200 derajat Celcius. Luapan energi potensial dari uap tidak nol selama proses ini, tapi sangat kecil dibandingkan dengan istilah lainnya dalam persamaan. Pertama, hukum termodinamika. Oleh karena itu, dalam masalah seperti ini, istilah energi potensial sering diabaikan. Terus kita lanjut yang kita lanjut ke example 4.6, yaitu unrestricted expansion of water liquid tanks. Soalnya sebuah tangki kaku dibagi menjadi dua bagian. Ada diketahui di sini soalnya diketahui ada massa air, yaitu massa air ada 5 kg. Lalu ada tekanan awal. Di sini ada tekanan awal. Tekanan awalnya yaitu 200 kPa. Lalu di sini ada temperatur awal, yaitu 25 derajat Celcius. Lalu di sini ada sisi lain tangki dihisap atau evakuasi. Ini ada 4 asumsi, yaitu sistem diam sehingga perubahan energi kinetik dan potensial adalah 0. Lalu kedua, ada arah perpindahan panas adalah ke sistem kin. Lalu yang ketiga, ada volume tangki tetap sehingga tidak ada kerja batas yang dilakukan. Yang keempat, tidak ada jenis kerja lain yang terlibat. Analisis. Di sini ada yang A, volume tangki. Air berada dalam keadaan cair terkompresi karena tekanan 200 kPa lebih besar dari tekanan saturasi pada 25 derajat Celcius. 3,1698 kPa menggunakan data tabel, yaitu volume spesifik cair pada 25 derajat Celcius sama dengan V liquid derajat Celcius sama dengan 0,001,003 meter kubik per kilogram. Sini ada volume air awal, sama dengan V liquid berarti V liquid sama dengan meter kali V liquid
meter kubik sorry, sini ada salah. Volume air awal, sorry. Sini ada miss. Ini 0,01 ya, meter kubik per kali. Sekarang 0,005 meter kubik. Lalu sini ada volume total tangki. Oke, sama dengan V tank sama dengan 2 dikali V liquid sama dengan 2 dikali 0,005 meter kubik dikali 0,01 meter. Ini yang A, lalu kita lanjut yang B. Yang B itu tekanan air. Tekanan air, tekanan akhir. Di sini setelah pemisahan dihilangkan, air mengisi seluruh tangki pada keadaan akhir. Volume spesifiknya V2 sama dengan V besar tank per M sama dengan 0,01 meter kubik 5 kg sama dengan 0,0002 meter kubik per kilogram. Lalu pada pada 25 derajat Celcius sama dengan 0,00103 meter kubik per kilogram. Sini ada VG 43,340 meter kubik per kilogram. VF kurang dari V2 kurang dari VG. Air berada dalam campuran air uap dan tekanan adalah tekanan saturasi pada 25 derajat Celcius, yaitu P2 sama dengan P 25 derajat Celcius sama 31698 kPa. Yang ketiga ada yang C, transfer panas. Konsumsi dan pengamatan yang telah ditentukan, keseimbangan energi pada sistem dapat diekspresikan sebagai Q sama dengan, ini ada rumusnya, rumus sama dengan
dikurang U1 kurang U1, energi internal awal sini W1 dengan UF 25 derajat Celcius. Ada itu 104,83 kilojoule per kilogram. Ada kualitas air, pada keadaan air. Kualitas pada keadaan akhir itu X2 sama dengan V2 U2 VU1 UG kurang UV. Ini rumusnya. Energi internal akhir dua sama dengan mungkin menghitung Kim berarti Kim sama dengan dikali 10488 dikurang 10483 KJ per KG sama dengan 0,25 kilojoule. Jadi kesimpulannya di sini yang pertama volume tangki sama dengan 0,61 meter kubik. Yang kedua tekanan air
Oke, yang ketiga transfer panas. Dengan 0,25 gram. Oke, sekarang ada 4.7 evaluation of delta O of an ideal gas. Sini teman diketahui dik sama dengan ini ada apa ya, temperatur awal yaitu T1 sama dengan 300 K. Lalu yang kedua tekanan P sama dengan 200 kPa, konstan ya. Yang ketiga terdapat temperatur akhir yang itu 600 Kelvin ya, dalam bentuk Kelvin. Lalu tujuannya menentukan perubahan energi dalam per unit massa air dengan 3 cara berbeda. Ada asumsi ke-1, air dapat dianggap sebagai gas ideal karena berada pada suhu tinggi dan tekanan rendah relatif terhadap nilai titik kritisnya. Yang kedua, perubahan energi dalam gas ideal tergantung hanya pada suhu awal dan akhir, tidak tergantung pada jenis proses. Di sini ada analisis menggunakan data dari tabel energi dalam tabel A17. Tabel ya. Yang pertama A, sini menggunakan data dari tabel energi. Nih. Yang satu, energi dalam pada T1 sama dengan U1 sama dengan U300 K Kelvin, berarti jadi 204,07 kilojoule per kilogram. Yang kedua T2 sama dengan 600 Kelvin, jadi kita ubah dulu jadi 434,78 kilojoule per kilogram. Terus yang ketiga, sini ada perubahan energi dalam. Ini rumusnya U1 sama dengan 434,78 dikurang 214,07 sama dengan 20,71 kilojoule ya per kilogram. Oke, yang kedua ini ada D yang gue beli itu menggunakan rumus kapasitas panas spesifik. Kapasitas panas spesifik pada tekanan konstan Cp ditanyakan dalam bentuk polinomial.
polinomial itu rumusnya CP terkurung T sama dengan A ditambah BT ditambah CT2 ditambah DT3 tambah ini dengan A sama dengan 28,11 B itu ada 0,1967 dikali yang B yang C yang D. Maka kapasitas panas pada volume tetap CUT menjadi CVT sama dengan CV dikurang RU. Dan persamaan perubahan energi dalam delta U dengan T2 ke T1 TU T. Ini melakukan integrasi dan substitusi nilai diperoleh itu data U sebenarnya 6447 kJ per mol. Lalu perubahan energi dalam per unit massa sama dengan delta U delta M sama dengan 6447 kJ per mol per 28,97 kg per mol dengan 222,5 kJ per kilogram. Oke, yang ketiga C menggunakan nilai rata-rata kapasitas panas. Nilai rata-rata ini rumusnya kapasitas panas spesifik pada volume tetap pada suhu rata-rata T apa aja T VG sama dengan T1 ditambah T2 per 2 sama dengan 300 ditambah 600 per 2 sama dengan 450K. Oke, nilai CP pada 450K di tabel Amin 2B yaitu C via VG sama dengan CV 450K 450
ketiga kilojoule per kilogram. Ini perubahan energi dalam. Di sini ada delta U sama dengan CV VLG AVG T2 dikurang T1 sama dengan 0,733 kilojoule per kilogram K dikali 600 dikurang 300 sama dengan K sama dengan 220 kilojoule per kg. Di ini kesimpulannya di sini kita mendapatkan hasil yang pertama menggunakan tabel energi dalam, sini dapat delta U sama dengan 220 kilojoule ya, 220,71 kilojoule per kilogram. Yang kedua kita menggunakan rumus kapasitas panas sama dengan 222,5 kilojoule per kilogram. Yang ketiga kita menggunakan nilai rata-rata kapasitas panas. Delta U 220 kilojoule per kilogram. Diskusinya sini lupa menunjukkan perbedaan yang kecil dari nilai tabel 220,71 kilojoule per kilogram dengan kesalahan kurang dari 1%. Pendekatan dengan menggunakan nilai rata-rata kapasitas panas adalah valid dalam rentang suhu ini. Jadi kapasitas panas yang valid dalam kasus ini ya. Oke, kita lanjut ke example 4,8 yaitu heating of a gas in a tank by stirring. Example number 4.8. Mari kita ikuti langkah-langkah yang diberikan untuk menentukan suhu akhir. Tekanan akhir helium dalam tangki terisolasi diketahui. Diketahui di sini ada massa helium yaitu M sama dengan 1,5 lbm. Yang kedua suhu awal T1 sama dengan 80 derajat Fahrenheit, yaitu tekanan awal yaitu P1 sama 50 psi ya. Yaitu yang ketiga
Jadi langkah pertama, hitung energi yang diberikan oleh pengaduk, yaitu konversi daya HP ke BTU per jam, yaitu di sini ada rumusnya. W sama dengan 0,02 HP dikali 2545 BTU per jam. BTU per jam. Yang ini kita konversikan dulu ya. Jadi ini tuh konversi daya. Dari HP ke BTU per jam. Yang kedua, hitung total energi. Sini hitung total energi yang diberikan W total sama dengan W dikali T sama dengan 50,9 BTU per jam dikali 0,5 jam sama dengan 25,45 BTU. Langkah yang kedua, kita harus menghitung suhu akhir, yaitu T2. Nah, caranya, jadi kita harus gunakan persamaan energi, yaitu W sama dengan delta U sama dengan MCU T2 dikurang T1. Diketahui bahwa Cu untuk helium sama dengan Cu untuk helium tuh 0,753 BTU ya per ABM. Kita substitusikan nilai-nilai yang diketahui, yaitu kita substitusikan BTU sama dengan 1,5 lbm dikali 0,753 BTU per lbm dikali T2 kurang 80. Di sini tuh sama dengan 25,45 sama dengan 11295 T2 dikurang 80, supaya kita hitung sampai kita hitung T2 nya
itu T2 sama dengan T2 dikurang 80 sama dengan 25,45 per 1.1295 sama dengan 22,6 di T2 sama dengan 102,6 dari 8. Jadi itu langkah keduanya. Lalu di sini yang ketiga, langkah ketiganya itu hitung tekanan air. Itu hitungan tekanan air P2. Gunakan hubungan gas ideal. Itu P1 T1 sama dengan P2, ini rumusnya T2 dengan kita mengkonversikan suhu ke Rankine, yaitu T1 sama dengan 80 ditambah 459 67 sama dengan 539,67 ya. Kalau yang T2 nya itu 102,6 ditambah 459,67 sama dengan 562,27 ya. Kita substitusikan nilai itu sama dengan 50 PSIA per 539,67 sama dengan P2 per 562,27, maka P2 sama dengan 50 kali 562,27 per 539,67 itu sama dengan 52,1 PSI. Oke, kesimpulannya suhu akhir yaitu adalah 102,6 suhu air. Lalu yang kedua tekanan akhir yaitu 52,1 PSI ya. Sekarang example 4.9. Diketahui volume nitrogen yaitu V1 0,5 meter per lalu tekanan awal P1 yaitu 400 kPa. Yang ketiga itu ada suhu awal T1 sama dengan 27 Celcius menjadi 300 Kelvin. Yang keempat ada arus listrik I sama dengan 2 ampere. Yang kelima tegangan V sama dengan 120 volt. Yang keenam waktu delta T sama dengan 5 menit 300 second. Yang terakhir Q out sama dengan 280 joule menjadi 2,8 kilojoule. Perhitungan kerja listrik, kita menghitung kerja listrik yang dilakukan pada nitrogen yaitu WE sama dengan V dikali I dikali delta T sama dengan 120 volt dikali 2 ampere dikali 300 second sama dengan 72 kilojoule
Oke, menghitung massa nitrogen PV sama dengan M kali R kali T, di mana R untuk nitrogen 0,2968 kilojoule per kilogram. Berarti ini untuk menghitung massa, kita dapat menghitung massa nitrogen yaitu M sama dengan 200.000 joule per 89,0,4 joule per kilogram sama dengan 2,245 kilogram. Oke, lalu menggunakan energi balance. Energi yang masuk ke sistem dikurangi energi yang keluar sama dengan dengan perubahan energi internal delta U, yaitu WE dikurang Q out sama dengan delta U ditambah WB sama dengan delta H. Kita tahu bahwa delta U tambah WB sama dengan delta H, dan untuk proses dengan tekanan konstan yaitu delta H sama dengan MCP kali T2 dikurang T1. Ini dari perhitungan kita. Di sini ada 72 kilojoule dikurang 2,8 kilojoule sama dengan MCP dikali T2 dikurang 27. Oke, sekarang untuk menghitung entalpinya kita menggunakan nilai CP untuk nitrogen yaitu 1,039 kilojoule per kilogram. Kita hitung di sini, saya sudah menghitung yaitu 69,2 kilojoule sama dengan 2,245 kilogram dikali 1,039 dikali T2 min 27. Nah, ini lalu dan T2 sama dengan 56,6 derajat Celcius. Kita lanjut ke example 4.10, yaitu diketahui sini 4.10 yaitu heating of a gas constant pressure. Ada sini diketahui tekanan awal P1 150 kPa, lalu suhu awal T1 sama dengan 27 derajat Celcius, kita ubah menjadi Kelvin menjadi 300 Kelvin. Lalu yang ketiga volume awal V1 sama dengan 400 L sama dengan diubah menjadi meter kubik menjadi 0,4. Yang terakhir ada tekanan untuk menggerakkan piston yaitu P3 sama dengan 350 kPa. Yaitu di sini ada 4 asumsi, yaitu gas ideal awal, gas ideal udara yang dianggap sebagai gas ideal karena berada pada suhu tinggi dan tekanan rendah. Yang kedua, sistem stasioner. Sistem stasioner adalah energi kinetik dan potensial tidak berubah, KE sama dengan PE sama dengan 0. Yang ketiga, volume konstan, volume tetap sampai piston mulai bergerak, setelah itu tekanan tetap. Yang keempat, tidak ada kerja listrik atau jenis kerja lainnya. Lalu kita menganalisis jawabannya. Yang pertama, menghitung suhu akhir yaitu T3. V1 dikali V1 per T1 sama dengan V3 dikali V3 sama dengan per T3, karena V3 yang dengan 2 V1. Ini saya sudah menghitung sistem kPa ya, begini. Jadi ini 1400 K itu hasil suhu air. Lalu yang B, menghitung kerja udara. Sini saya udah menghitung, ini hasilnya.
hasil. C ini menghitung total panas udara. Ini rumus dimana V sama dengan M V3 dikurang V1 U3 dikurang U1 massa udara. Cm sama dengan P1 kali V1 per RT1 dengan R 0,287 kPa. Harusnya saya sudah menghitung ini menjadi 0,697 kg. Sekarang energi internal perhitungan perubahan energi ya, kita mendapatkan segini panas yang ditransfer ya ini ya. Ini TF itu transfer kayak panas yang ditransfer kita disubstitusikan di dalam rumus energi itu mungkin dikurangi 140 kJ sama dengan 626,8 kJ. Yang kedua mungkin 26 nih. Jadi kesimpulannya yaitu suhu akhir itu 1400 kilo. Yang kedua kerja yang dilakukan itu 140 kJ ini. Lalu yang ketiga kin sama dengan ini ya 766,8 kJ. Hasil ini menunjukkan bahwa energi ditransfer ke sistem dan semua perhitungan sesuai. Oke, sekarang saya akan menjelaskan example 4.11. Oke, melanjutkan 4.11 yaitu enthalpy of compressed liquid. Oke, permasalahan di sini kita menentukan enthalpy air cair pada suhu 100 derajat Celcius dan tentukan dan tekanan 15 MPa. Di sini kita menggunakan tabel cair terkompresi, dan yang kedua mendekati sebagai cairan jenuh, yang ketiga menggunakan persamaan koreksi. Oke, solusinya yang pertama menggunakan tabel cair terkompresi dari tabel cair terkompresi untuk tekanan 15 MPa dan suhu 100 derajat Celcius kita dapatkan yaitu ini hasilnya yang sudah saya hitung. Ini hasil dari tabel cair kompresi, tabel cair. Oke, yang kedua yang B, ini adalah nilai yang A itu nilai yang paling akurat. Yang B mendekati sebagai cairan jenuh dengan mendekati air cair sebagai cairan jenuh pada suhu yang sama 100 derajat Celcius kita dapatkan enthalpy. Jadi ini rumusnya ini sama dengan 100 derajat Celcius sama dengan ini memiliki kesalahan 0,6% dibandingkan yang A yang hasil dari tabel cair kompresi. Dan yang C menggunakan persamaan koreksi digunakan untuk memperbaiki nilai enthalpy dengan mempertimbangkan perbedaan tekanan. Persamaan koreksi adalah H sama dengan P1, T sama dengan ini rumusnya guys. Ini rumus dari tabel cair jenuh. Nah, maka ini kita substitusikan. Ini sudah saya hitung. Substitusikan. Nah, ini ada kesalahan sekitar 1%.
Nilai ini mengurangi kesalahan dari 2,6% menjadi sekitar 1%. Namun peningkatan akurasi ini sering tidak sebanding dengan usaha ekstra yang dibutuhkan, terutama dalam kasus ini. Jadi 3 metode yang menghasilkan hasil berikut. Jadi yang pertama, tabel air terkompresi hasilnya 400. Yang tadi 430,39 kJ. Ini yang kedua, mendekati sebagai cairan danau, kita mendapatkan hasil 419,17 kJ. Ini. Nah, yang pakai menggunakan persamaan koreksi yaitu 434,07 kJ. Oke, lanjut, kita lanjut. Mana tadi? 4.12. Kita lanjut dengan 4.12, yaitu menentukan suhu keseimbangan thermal antara blok besi dan air. Oke, permasalahannya sebuah blok besi dengan massa 50 kg pada suhu 80 derajat Celcius dijatuhkan ke dalam tangki yang berisi 0,5 meter kubik. 0,5 meter kubik air pada suhu 25 derajat Celcius. Kita diminta untuk menentukan suhu akhir saat keseimbangan thermal tercapai. Di sini ada beberapa asumsi, yaitu yang pertama, besi dan air dianggap sebagai zat incompressible, artinya volume spesifik keduanya tidak berubah seiring dengan perubahan suhu. Yang kedua, panas jenis air dan besi dianggap konstan pada suhu ruangan. Yang ketiga, sistem dalam keadaan stasioner sehingga tidak ada perubahan energi kinetik maupun potensial. Jadi delta KE sama dengan delta PE sama dengan 0 dan delta E sama dengan AU. Dan yang keempat, tidak ada bentuk kerja eksternal seperti kerja poros listrik atau lainnya. Yang kelima, sistem dislokasi dengan baik, artinya tidak ada transfer panas ke lingkungan sekitar. Oke, di sini kita menganggap keseluruhan isi tangki sebagai sistem tertutup, yang berarti tidak ada massa yang melintas batas sistem selama proses ini. Tangki memiliki volume tetap sehingga tidak ada kerja batas yang dilakukan. Energi dalam sistem hanya berubah dengan bentuk energi dalam internal energi. Menurut prinsip keseimbangan energi, ini saya punya rumusnya. Ini rumusnya, kapasitas karena tidak ada transfer keluar atau masuk ke sistem perubahan energi dalam total harus 0, maka kita dapat menyatakan perubahan energi dalam total sebagai yang ini, yang lalu di sini saya sudah menghitung. Yang pertama, saya menghitung massa air. Ini massa air sama dengan V sama dengan 0,5 meter kubik per 0,001 meter kubik per kilogram. Ini jadi 500 kg. Ini hasilnya. Yang kedua, saya menghitung panas jenis besi. Panas jenis besi dan air diambil dari tabel sebagai berikut. Panas, ya ini ada panas jenis besi iron. Dan ini panas, ini iron. Ini cair, C air. Yang ketiga, menggunakan persamaan keseimbangan energi, substitusi nilai-nilai yang diketahui ke dalam persamaan keseimbangan energi, yaitu nih, saya udah menghitungnya. Lalu ini hasilnya. Oke, yang keempat, menyelesaikan penyelesaian persamaan. Saya mendapatkan 25,6 derajat Celcius. Hasil suhu T2 saat keseimbangan thermal tercapai adalah 25,6 derajat Celcius. Ini menunjukkan bahwa air dan besi akan mencapai suhu yang sama. Kenaikan suhu air
sangat kecil, yaitu hanya 0,6 derajat Celcius, karena massa air yang besar dan kapasitas panas spesifik air yang tinggi dibandingkan dengan besi ini membuat suhu akhir lebih mendekati suhu awal air. Oke, saya akan melanjutkan part 13, yaitu dimana part 13 itu cooling of carbon steel balls in air. Kita disuruh menentukan laju total perpindahan panas dari bola baja karbon. Di sini ada permasalahannya, bola baja diameter 8 dengan diameter 8 mm dan sifat-sifat thermal P sama dengan 7.833 kg per meter kubik, serta ada C P sama dengan 0,465 kJ per kilogram, dipanaskan sehingga 900 derajat Celcius dan didinginkan perlahan sehingga 100 derajat Celcius di udara sekitar 35 derajat Celcius. Ada 2.500 bola totalnya yang harus diolah setiap jam. Kita diminta untuk menentukan laju total perpindahan panas dari bola-bola tersebut ke udara sekitar. Sini ada beberapa asumsi lagi. Yang pertama, sifat thermal bola dianggap konstan sepanjang proses. Yang kedua, tidak ada perubahan energi kinetik maupun potensial. Perubahan energi mekanik dapat diabaikan. Jadi gitu. Yang ketiga, bola dianggap memiliki suhu seragam selama proses pendinginan. Ini ada sifat-sifat materialnya, ada massa jenis. Massa jenis di sini P sama dengan P 7.833 kg per meter kubik, dan yang kedua ada panas jenis CP sama dengan 0,465 kJ per kilogram. Oke, saya di sini sudah menghitung ya, di sini dimana di sini saya menggunakan rumus ini. Menyusun persamaan energi, karena sistem yang kita bahas adalah sistem tertutup tanpa perubahan energi mekanik. Jadi persamaan keseimbangan energi menjadi nih, ini rumusnya. Dimana T1 suhu awal itu 900 derajat Celcius dan T2 suhu akhir yaitu 100 derajat Celcius. Lalu saya akan menghitung, di sini saya sudah menghitung panas yang hilang dari satu bola. Panas yang hilang dari satu bola yaitu 0,0021 kg. Yang ketiga, menghitung laju total perpindahan panas. Untuk menghitung laju total perpindahan panas dari 2.500 bola per jam, kita jumlah panas dan suhu bola satu bola dengan jumlah bola yang diinginkan per jam. Ini saya menghitung dan jawabannya 542 W. Laju perpindahan panas dari bola baja karbon ke udara sekitar adalah 542 W. Nilai perpindahan panas ini menggambarkan laju pendinginan total untuk seluruh bola dalam 1 jam. Sifat-sifat material seperti kapasitas panas spesifik yang konstan mungkin kita menggunakan model dimana dalam analisis ini. Oke, saya akan melanjutkan ke 4.14. Oke, 4.14 itu diketahui total kalori yang dimakan adalah 887 kalori. Lalu ada 2 hamburger, satu hamburgernya itu 275 kalori. Jadi 2 dikali 275 kalori jadi 550 kalori. Yang ketiga ada satu kentang goreng yaitu 250 kalori. Lalu ada satu Coca-Cola
200 ml sama dengan 87 kalori. Dan yang terakhir total ini ada totalnya 887 kalori. Lalu pembakaran kalori saat menonton TV untuk orang dengan berat 90 kg diperoleh dengan menyesuaikan laju pembakaran untuk orang berbobot 68 kg menjadi 90 kg. Waktu yang dibutuhkan untuk membakar kalori dengan menonton TV yaitu 99,3 jam. Waktu untuk membakar kalori saat berenang cepat yaitu 47 menit. Jika orang memiliki berat 45 kg, maka waktu yang dibutuhkan menjadi 2 kali lipat menonton TV, jadi 18,6. Jadi dikali 2, 18,6 jam. Yang kedua berenang cepat jadi 94 menit. Yang A menonton TV. Ini saya sudah menghitungnya. Jadi seorang pria dengan berat 90 kg makan siang yang terdiri dari 2 hamburger, seporsi kentang, kentang goreng dan minuman Coca-Cola 200 ml. Kita diminta untuk menentukan berapa lama yang diperlukan untuk membakar kalori makan siang tersebut dengan menonton TV. Dan yang kedua berenang cepat. Selain itu kita juga diminta untuk menjawab pertanyaan yang sama untuk seorang dengan berat 45 kg. Oke, di sini untuk menonton TV ini kita dapat segini, hasilnya 9,3 jam. Dan berenang cepat untuk orang berat 45 kg untuk orang berat 46 gram. Jika berat orang tersebut 45 kg, laju pembakaran kalorinya setengah dari orang yang berbobot 90 kg. Oleh karena itu, waktu yang dibutuhkan menjadi 2 kali lipat. Untuk menonton TV 18,6 jam dan untuk berenang cepat 94 menit. Untuk pria dengan berat 90 kg diperlukan 9,3 jam untuk menonton TV atau 47 menit berenang cepat untuk membakar kalori dari makan siang. Dan untuk orang yang berat 45 kg butuh waktu yang diperlukan menjadi 2 kali lipat lebih lama, jadi 18,6 jam untuk menonton dan 94 menit untuk berenang cepat. Oke, yang terakhir 9.15 ini diketahui kalau kita disuruh menghitung juga nih, diketahui kalori keripik kentang biasa per ons 150 kalori, dan yang kedua kalori keripik bebas lemak per 1 ons 75 kalori, dan 3 perbedaan kalori pengurangan kalori per hari 75 kalori. Konsumsi keripik per hari 2 ons. Jumlah hari dalam setahun 365 hari. Energi metabolik untuk membakar 1 kg lemak tubuh 33,100 kJ per kilogram. Dan yang terakhir konversi energi 1 kalori itu sama dengan 4,1868 kJ. Yang ditanya berapa berat badan yang hilang dalam setahun akibat beralih ke keripik bebas lemak. Jadi di sini ada 2 asumsi. Olahraga dan pola makan lain tetap sama, artinya hanya perubahan konsumsi keripik kentang yang diperhitungkan. Yang kedua, jumlah kalori yang dikeluarkan untuk membakar lemak tubuh diasumsikan konstan. Oke, di sini jadi dalam setahun pengurangan kalori adalah 27,375 kalori per tahun. Menghitung hilangnya lemak ketika menggunakan energi metabolik yang dibutuhkan untuk membakar 1 kg lemak. Ini adalah rumusnya. Saya sudah menghitung.
Jadi orang tersebut diperkirakan akan kehilangan 3,46 kg lemak tubuh dalam 1 tahun hanya dengan dari keripik kentang biasa ke keripik bebas lemak, atau setara dengan 7,6 pounds. Oke,